Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Hamidin Mayoni dari kelas D4E dengan nomor NIM 233140 kali 3. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang cloud computing atau dalam bahasa Indonesia yaitu komputasi awan. Materi ini membahas bagaimana cloud computing menjadi solusi teknologi yang efisien, fleksibel, dan sangat relevan dengan era saat ini. Dan ini untuk profil picture saya. Untuk latar belakangnya yaitu cloud computing memungkinkan pengguna menyimpan atau mengakses dan mengelola melalui internet. Terus yang kedua yaitu menjawab kebutuhan digital masa kini akan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas. Jadi teknologi computing ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan atau mengakses dan mengelola data secara online tanpa harus tergantung pada perangkat fisik tertentu. Data dan informasi disimpan di pusat data atau data center yang tersebar secara global dan dapat diakses melalui internet kapanpun dan dimanapun. Dengan kemampuannya itu, cloud computing menjadi fondasi utama bagi transformasi digital di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, dan industri kreatif. Untuk pengertian cloud computing sendiri yaitu layanan komputasi berbasis internet yang menyediakan sumber daya seperti server, penyimpanan, dan aplikasi tanpa infrastruktur fisik sendiri. Jadi untuk pertemuan ini adalah suatu model layanan teknologi informasi yang memungkinkan kita menggunakan berbagai sumber daya informasi seperti server, penyimpanan data, aplikasi perangkat lunak atau software, hingga jaringan melalui koneksi internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Layanan komunikasi berbasis internet berarti semua proses dilakukan secara daring atau online. Misalnya kita bisa mengedit dokumen, menyalin file, atau menjalankan aplikasi tanpa harus menginstal apapun di komputer pribadi. Terus menyediakan sumber daya seperti server, penyimpanan, dan aplikasi ini artinya cloud computing ini menyediakan berbagai hal yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh komputer, server, atau perangkat mahal, namun kini bisa mengakses hanya dengan jaringan internet. Misalnya server untuk menjalankan sistem atau aplikasi besar, terus penyimpanan seperti kayak Google Drive atau Dropbox, terus aplikasi yaitu seperti kayak Google Doc, Zoom, atau Canva. Terus tanpa infrastruktur fisik sendiri menunjukkan bahwa pengguna tidak perlu membeli atau merawat perangkat keras atau hardware seperti hard drive besar, server, atau jaringan rumit. Semuanya sudah disediakan akan dan dikelola oleh penyedia layanan cloud kayak Google, Amazon, atau Microsoft, dan kita hanya menyewa atau mengakses layanan seperti kebutuhan. Terus sejarah cloud computing ini yang awalnya cloud computing muncul dari pemikiran John McCarthy, seorang ilmuwan komputer yang mengusulkan bahwa komputasi suatu saat akan menjadi seperti layanan utilitas layaknya listrik atau air yang bisa digunakan sesuai kebutuhan dan dibayar berdasarkan pemakaian. Ini ditemukan pada tahun 1960. Terus pada tahun 2000-an, cloud computing mulai berkembang secara nyata ketika Amazon Web Service atau bisa disingkat AWS meluncurkan layanan cloud pertamanya. AWS memperkenalkan model penyewaan server dan penyewaan secara online, sehingga perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur TI sendiri. Ini menjadi tonggak penting yang membuat cloud computing ini secara luas. Terus sekarang cloud computing telah menjadi bagian penting dari kehidupan digital, digunakan berbagai sektor seperti pendidikan, itu Google Classroom, bisnis, ERP berbasis cloud, hiburan seperti Netflix, hingga pemerintahan. Terus yang selanjutnya itu cara kerja cloud computing. Yang pertama yaitu permintaan dikirim ke pusat data melalui internet. Jadi pengguna menggunakan perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet untuk membuka aplikasi berbasis cloud seperti Google Doc, YouTube, atau Dropbox. Ketika pengguna melakukan suatu tindakan seperti membuka file atau mengedit dokumen, perangkat akan mengirim permintaan melalui internet. Terus yang kedua itu permintaan masuk ke pusat data atau data center. Jadi permintaan tersebut diteruskan ke server cloud yang
berada di pusat data milik penyedia layanan seperti Google, Amazon, atau Microsoft. Terus pusat data ini berisi ribuan server yang tersambung dari kerja untuk menangani permintaan dari seluruh dunia. Terus yang ketiga yaitu server memproses permintaan. Setelah menerima permintaan, server akan memproses data tersebut. Misalnya, jika pengguna meminta untuk melihat file, server akan mencarikan file tersebut. Jika pengguna menyimpan perubahan, server akan menulis ulang data baru ke dalam sistem penyimpanan cloud. Proses ini berjalan otomatis dan cepat berkat komputasi skala besar. Terus yang terakhir yaitu hasil kembali dikirim ke pengguna. Setelah selesai prosesnya, hasil dikirim kembali ke perangkat melalui internet. Pengguna kemudian bisa melihat data terbaru, membuka file atau menyelesaikan pekerjaan seperti biasanya. Terus selanjutnya yaitu jenis layanan cloud computing. Yang pertama IaaS atau infrastruktur TI dasar dengan kepanjangan infrastruktur service. Pengertiannya yaitu seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna bisa menyewa sumber daya ini tanpa perlu membeli atau mengelola perangkat keras. Untuk IaaS-nya ini fiturnya seperti server virtual atau VM, penyimpanan cloud, load balancer, keamanan jaringan. Contohnya Amazon EC2, terus Microsoft Azure VM, Google Computing Engineer. Terus yang kedua yaitu PaaS atau Platform as a Service. Kontennya yaitu menyediakan platform lengkap untuk mengembangkan aplikasi. Kamu cukup fokus menulis kode dan menjalankan aplikasi tanpa pusing soal server, OS, atau database. Fiturnya yang pertama framework pengembangan, yang kedua yaitu database yang pakai, yang ketiga yaitu development otomatis, yang terakhir yaitu monitoring dan logging. Contohnya Google App Engine, terus Heroku, dan terakhir yaitu Microsoft Azure App Service. Yang ketiga yaitu SaaS atau Software as a Service. SaaS adalah layanan cloud yang menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet. Pengguna hanya perlu login dan langsung bisa menggunakan fitur yang tersedia. Fiturnya berupa bisa diakses dari browser, tidak perlu instalasi, dikelola penuh oleh penyedia, dan update otomatis. Contohnya yaitu Google Docs, Zoom, Microsoft 36, 365, dan Dropbox. Terus selanjutnya yaitu model deployment, ada dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu public cloud, layanan cloud milik penyedia pihak ketiga seperti Google Cloud, AWS, atau Azure. Terus terbuka untuk umum, siapa saja bisa menggunakan layanan ini. Contohnya yaitu Google Drive atau Dropbox, cocok untuk kebutuhan umum dan biaya rendah. Analoginya yaitu seperti menyewa kamar di hotel, semua fasilitas disediakan, tinggal pakai. Yang kedua yaitu private cloud, kombinasi dari publik dan private cloud. Private cloud yaitu layanan cloud yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi, dikelola secara internal atau oleh pihak ketiga. Cocok untuk perusahaan besar yang butuh kontrol dan keamanan tinggi, seperti memiliki rumah sendiri. Semua kontrol dan tanggung jawab ada di tangan pemilik. Yang ketiga yaitu hybrid cloud. Hybrid cloud ini kombinasi dari public dan private. Data sensitif disimpan oleh private cloud, sedangkan data umum bisa diakses lewat public cloud. Ini fleksibel dan efisien, memanfaatkan kelebihan kedua model, seperti punya rumah sendiri tapi juga sewa gedung luar untuk barang tambahan. Yang terakhir yaitu community cloud, digunakan oleh kelompok organisasi dengan kepentingan yang sama, misalnya universitas atau rumah sakit, dikelola bersamaan dan digunakan secara kolaboratif. Cocok untuk institusi dengan tujuan serupa dan ingin berbagi infrastruktur, seperti kompleks perumahan khusus karyawan suatu perusahaan, digunakan bersama tapi dengan batasan tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat cloud computing. Yang pertama yaitu efisiensi biaya. Pengguna tidak perlu membeli server fisik atau perangkat mahal. Semua infrastruktur sudah disediakan oleh penyedia cloud sehingga biaya operasional bisa ditekan. Yang kedua yaitu skalabilitas. Kapasitas layanan cloud dapat ditambah atau dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan dan tanpa harus mengganti perangkat fisik. Yang ketiga yaitu fleksibilitas.
Data dan aplikasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung ke internet. Yang terakhir yaitu pembaruan otomatis. Sistem dan aplikasi cloud selalu mendapatkan update terbaru secara otomatis tanpa perlu instalasi manual oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu tantangan cloud computing. Yang pertama itu keamanan data. Karena data disimpan di server ketiga, ada risiko kebocoran, pertasan, atau penyalahgunaan jika tidak dilindungi dengan baik. Yang kedua yaitu keterbatasan kontrol. Jadi pengguna memiliki akses terbatas terhadap sistem backend karena pengelolaan utama berada di tangan penyedia layanan cloud. Yang ketiga yaitu ketergantungan internet. Jadi akses ke layanan cloud sangat bergantung pada koneksi internet. Jika koneksi lambat atau terputus, maka akses data dan aplikasi bisa terganggu. Selanjutnya yaitu penerapan cloud computing. Pertama yaitu pendidikan, contohnya Google Classroom. Cloud digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Contohnya, Google Classroom memungkinkan guru membagikan materi, memberi tugas, dan menilai secara online. Semua data tersimpan aman di cloud dan bisa diakses kapan saja. Yang kedua yaitu bisnis, ERP berbasis cloud. Perusahaan menggunakan sistem Integrated Resource Planning atau ERP berbasis cloud untuk mengelola keuangan, inventaris, SDM, dan produksi secara terintegrasi. Contohnya SAP Cloud, Oracle Cloud, O2O Cloud lebih hemat dan fleksibel dibanding sistem manual. Yang ketiga yaitu pemerintahan administrasi online. Layanan publik seperti EKTP, pajak online, hingga layanan perizinan kini banyak beralih ke sistem cloud. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor serta meningkatkan transparansi dan efisiensi. Terus yaitu cloud computing versus teknologi tradisional. Cloud computing itu bersifat fleksibel, hemat, dan skalabel. Jadi untuk fleksibilitas cloud computing ini, infrastruktur dan sumber daya TI bisa disesuaikan dengan kebutuhan secara cepat dan mudah. Pengguna dapat menambah dan mengurangi kapasitas sesuai permintaan tanpa harus membeli perangkat keras baru. Misalnya saat traffic naik, kapasitas server bisa langsung ditingkatkan secara otomatis. Terus yang kedua itu hemat biaya. Model pembayaran berbasis penggunaan atau pay as you go, sehingga perusahaan hanya membayar sumber daya yang digunakan, tidak perlu investasi besar di awal untuk perangkat keras dan pemeliharaan. Terus untuk skalabilitas, mudah melakukan skala naik atau skala up atau skala turun atau skala down sesuai kebutuhan bisnis secara real time. Terus yang untuk tradisional yaitu karena mahal, terbatas, dan juga kontrol penuh. Terus pengembangan cloud computing di Indonesia. Jadi yang pertama yaitu untuk perkembangan adopsi di cloud computing di Indonesia. Yang pertama yaitu sektor pendidikan. Di Indonesia aplikasi cloud computing ini di pendidikan mulai meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat penerapan pembelajaran daring. Banyak sekolah dan univ menggunakan layanan cloud untuk platform belajar online, penyimpanan materi ajar, dan kolaborasi virtual antar siswa dan dosen. Yang kedua yaitu sektor bisnis. Bisnis di Indonesia terutama UMKM dan perusahaan menengah ke atas mulai mengadopsi cloud untuk mempercepat digitalisasi operasional mereka. Cloud computing membantu bisnis mengurangi biaya investasi awal infrastruktur IT, mempercepat inovasi, dan mempermudah ekspansi pasar. Terus untuk sektor pemerintah Indonesia juga mulai mengimplementasikan cloud dalam layanan publik, misalnya untuk sistem administrasi pemerintahan, layanan kesehatan digital, dan smart city. Dan yang kedua itu tantangan cloud computing di Indonesia. Infrastruktur jaringan, infrastruktur internet di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan dan wilayah luar Jawa. Kualitas koneksi yang belum stabil dan kecepatan internet yang terbatas menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan cloud secara optimal. Itu yaitu kesetaraan dan keamanan. Kesadaran tentang keamanan data dan manajemen risiko cloud ini masih kurang di kalangan pelaku bisnis dan industri pemerintah.
Banyak yang belum memahami pentingnya melindungi data sehingga risiko kebocoran data dan serangan cyber masih tinggi. Terus yang ketiga yaitu kesiapan dan regulasi. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kehilangan keahlian di bidang cloud computing juga menjadi tantangan. Selain itu, regulasi dan standar keamanan terkait cloud computing di Indonesia masih belum di tahap perkembangan, sehingga beberapa organisasi ragu untuk sepenuhnya beralih ke cloud computing. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama adalah cloud computing adalah solusi TI modern yang efisien dan fleksibel. Yang kedua yaitu meski ada tantangan, manfaatnya sangat besar. Jadi cloud computing adalah solusi TI modern, efisien dan fleksibel. Meski ada tantangan seperti infrastruktur dan keamanan, manfaatnya sangat besar, terutama dalam penghematan biaya dan kemudahan skalabilitas. Dengan dukungan regulasi dan edukasi, cloud akan menjadi kunci transformasi digital di berbagai sektor. Terus untuk sarannya yaitu saran saya di masa depan, pengembangan infrastruktur, meningkatkan infrastruktur jaringan untuk akses cloud yang merata. Terus regulasi yang mendukung, buat regulasi yang jelas tentang keamanan dan perlindungan data. Terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cloud computing ini. Terus penguatan keamanan data. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.